Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat pionir dimanapun Anda berada ya. Salam berkah barokah. Jadi hari ini saya mengajak teman-teman ya berjalan jalan-jalan mengunjungi nih. Ini ada aplikasi X ya. Ya ini eh, saya akan membacakan cuitan-cuitan di aplikasi ini ya teman-teman ya. Ini sudah saya translate ya atau saya terjemahkan ya. Nah, ini ngambil dari obrolan teman kita ya. Nah, jadi teman-teman ini membahas masalah apa PI network. Nah, artinya PI itu nilai bukan harga ya. Nah, contohnya kalau yang teman-teman lihat ya, kalau teman-teman ada pencarian ya di Google itu harga pi. Nah, itu tidak mewakili ya dari core team. Nah, jadi tujuan awal dari core team atau yang dari Dr. Nicholas, P network bukanlah sebuah harga, tapi sebuah nilai. Jadi sebagai alat pembayaran. Nah, itu otomatis ya teman-teman. Kalau koin P itu adalah nilai, itu berarti uang P itu adalah uang. Nah, itu teman-teman ya. Saya beri kejelasannya bahwa P itu adalah uang sebagai mata uang global ya atau mata uang kedua dari masing-masing negara. Nah, di sini saya akan bacakan teman-teman ya. Nah, tapi sekali lagi ya saya tekankan bahwa P adalah nilai bukan harga. Nah, jadi yang seperti di Google tadi, kalau teman-teman cari harga P, nah itu bukan dari core team, itu dari orang-orang yang ingin memasukkan P ke dalam bursa. Nah, kalau dari core team atau Dr. Nicholas itu P adalah untuk alat pembayaran global. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini saya bacakan yaitu tadi intinya ya. Jadi data internal blockchain dan fakta PI network tidak pernah berbohong. Sumber kesalahan dan kebohongan terbesar adalah data internal dalam bentuk IOU. Nah, itu IOU itu artinya seperti di bursa itu. Dan analisis serta prediksi dari orang-orang yang tidak memahami PI network dengan benar. Sumber utama pembaruan yang kami dapatkan dari GitHub dalam beberapa hari terakhir adalah Blockchain Explorer untuk menentukan GCP 314159 dolar. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini supaya teman-teman lebih yakin ya. Sebagai nilai P. Ya, jadi nilai P yang diajukan adalah 314159. Nah, ini. Ya. Data diambil dari hasil konsensus yang dicapai data dominan, kode logika untuk mengambil detail transaksi. Logikanya adalah fakta, tidak dapat disangkal. Nah, ini artinya 314159 nantinya yang akan menjadi nilai P kita. Nah, jadi ini sangat luar biasa ya teman-teman. Ini sudah saya mau menyampaikan ini sudah lama sebenarnya teman-teman. Cuman cari datanya yang yang seperti ini baru tadi. Ini tadi yang cari ya di app-nya aplikasinya. Saya nggak menemukan. Nah, ini dari obrolan ya. Saya ambil ya. Kemudian ini masalah yang kedua ya teman-teman. Masalah kita ya kalau mau mengkonverterkan ya dari uang pi ke uang fiat atau rupiah. Nah, ini saya bacakan ya teman-teman ya. Untuk swap pi ke fiat. Nah, itu jadi bahasanya saya memberikan bahasa yang dimengerti aja ya. Nah, jadi sama-sama artinya supaya Anda mengerti, aku juga mengerti. Nah, ya maklum ya kalau saya mungkin
mengartikan kurang pas ya dengan dengan yang kebutuhan Anda ya mungkin ya. Artinya memang masalah penerimaan kita mungkin ya berbeda ya. Nah, jadi bahasa itu banyak ya. Jadi ya pokoknya saya cari yang sesederhana mungkin yang bisa dipahami. Oke. Jadi saya ulang ya. Untuk swab P ke Piat nampaknya akan terus mengalami penyesuaian tergantung pada peningkatan utilitas. Semakin banyak utilitas, batas web akan dikurangi. Nah, ya. Dulu pernah ini. Nah, ini terus ya saya karena beberapa bulan yang lalu saya katakan batas web maksimum per bulan adalah 0,8p. Nah, ini sudah kemarin ya saya share ya untuk yang harga untuk apa nih? Swap ya artinya untuk penukaran ya atau limit dari penggunaan pi ya ke rupiah itu pernah disampaikan ya 0,8 pi. Ya. Pembaruan terakhir menunjukkan batas swap maksimum per bulan adalah 0,66 pi. Nah, jadi dikurangi dari 0,8 diturunkan menjadi 0,666p. Jadi kalau dahulu ya itu berapa ya kemarin itu per bulannya saya sampaikan kalau nggak salah kalau dirupiahkan itu kita bisa mengambil 136 ya juta per bulan kalau dibatasi dengan nominal 0,8p ini ya. Kalau untuk 0,666p ini belum ada rincian ya saya. Ini tadi ya baru baru melihat ya, langsung saya sampaikan gitu. Jadi kode rasio agunan 1,5 dolar setiap $1 P. Sampai di sini anti GCP harus tahu PIIOU tidak ada hubungannya dengan P. Nah, ini lebih jelas ya teman-teman. Nah, jadi PIIOU itu tidak ada hubungannya dengan P. Jadi P yang di bursa tadi maksudnya. Nah, ya kan. Kalau bahasanya di sini kan IOU, PIOU. Nah, kalau bahasa kita supaya jelas bahwa P yang ditempatkan di bursa, nah, itu yang harganya yang naik turun nggak stabil yaitu ya. Nah, itu nggak ada hubungannya dengan P. Sedangkan P itu nantinya nilainya adalah stabil. Nah, nilai ya, bukan harga ya. Kalau IOU itu harga, tapi kalau GCP itu nilai. Nah, artinya nilainya akan ditetapkan. Nah, nanti yang akan digunakan ya ini 314159. Nah, itu kan di atas tadi sudah dijelaskan bahwa harga ini tidak terbantahkan. Nah, mudahan ya ini yang nantinya untuk nilai P kita ya. Nah, itu ini gambaran supaya memberi semangat kita ya. Nah, bagi teman-teman yang masih terkendala ya mungkin tentatif atau apa, pokoknya insya Allah ya ini bahwa Dr. Nicholas atau Kortim pernah bilang bahwa kami tidak akan meninggalkan satupun dari pioner. Nah, ini pokoknya nanti yang penting artinya akun Anda itu asli ya, bukan robot. Nah, insya Allah nanti artinya akan masuk, akan lulus. Nah, itu ya. Kecuali akun Anda itu memang akun nggak asli ya. Buatan ya itu memang harus disisir, itu harus disingkirkan. Tapi kalau memang itu akunnya asli, bahwa Anda adalah orang, kemudian identitasnya Anda memakai KTP atau yang lain ya, seperti SIM, itu insya Allah lulus saja. Nah, kemudian saya hanya mengingatkan Anda, tukarkan Pi Anda ke Piat sesuai kebutuhan. Adalah normal jika pada masa-masa awal open mainnet kita membutuhkan Piat
untuk membayar hutang atau beberapa kebutuhan lainnya. Karena penggunaan Pi di luar ekosistem jaringan Pi masih terbatas. Satu tahun setelah open mainnet, Anda tidak lagi membutuhkan fiat. Semuanya adalah Pi. Pi akan menjadi sumber likuiditas utama dunia. Dengan cadangan likuiditas dalam fiat, Bitcoin dan Ethereum dapat ditambahkan. Nah, ini mungkin nanti yang punya Ethereum atau Bitcoin ini bisa masuk kemungkinan atau ditambahkan nih. Ini belum ada penjelasan, kemungkinan akan digabung. Nah, cuman penggabungannya atau masih ada batasan gitu loh. Ya kalau Pi ya Pi, kemungkinan ya seperti itu ya, nggak langsung digabung koinnya dijadikan satu ya. Nggak, nanti pokoknya ikuti aja perkembangannya gimana. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini untuk menguatkan kita sebagai imun ya. Ini di ujung-ujung penambangan kita menuju kesuksesan kita. Nah, kita nanti akan gembira menjadi orang-orang yang akan diperlukan banyak orang. Mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.